Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama belajar, mempelajari ilmu meskipun hanya melalui suara, meskipun hanya melalui suara. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menyampaikan ilmu dan mendengar ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini kita langsung terhubung dengan Radio Roja Darussalam dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan, bersama saya, pemateri, yaitu Said Yai Ardiansyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Dan pada hari ini, bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, ya, kita jam 4.45 sampai 30 menit ke depan, ya, kita adakan tanya jawab kemudian interaktif. Bagi yang ingin menelepon langsung, ya, dan tersambung di radio, maka bisa menelepon ke 0822 6947 4046. Sekali lagi, bagi yang ingin menelepon, tapi mohon nanti ketika menelepon radionya dimatikan saja atau dikecilkan, ya, seperti itu. 0822 6947 4046. Dan bagi yang ingin bertanya melalui pesan singkat, bisa menulis ke 0812 7314 7317. Saya ulangi, 0812 7314 7317. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bahas tentang apa saja uzur yang dibolehkan atau apa saja uzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa. Apa saja uzur yang membolehkan seorang tidak berpuasa. Maka kita katakan ada 4 hal secara rinci, ada 4. Yang pertama, al-maradu wal kibar. Sakit dan tua. Sakit dan tua rentah, yang tidak mampu lagi berpuasa. Yang kedua adalah safar. Orang yang bersafar mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Yang ketiga adalah wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid atau nifas. Kemudian yang keempat, wanita yang hamil dan atau wanita yang menyusui, hamil dan menyusui. Jadi di sini ada 4 hal yang bisa menyebabkan seorang mendapatkan uzur untuk berbuka. Yang pertama tadi kita sebutkan, sakit dan juga usia yang sangat tua yang tidak mampu untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah safar. Ya, orang safar mengadakan perjalanan jauh. Dan yang ketiga adalah wanita yang haid dan nifas, ya. Wanita yang haid dan nifas. Haid itu datang bulan, setiap bulannya wanita ada haid. Kemudian nifas yaitu setelah darah yang keluar setelah melahirkan, dan ini maksimal 40 hari. Bisa berhenti sebelum itu seperti 20 hari atau 25 hari. Baik, kemudian uzur yang lain adalah orang wanita yang hamil atau wanita yang menyusui. Ini ke orang-orang seperti ini boleh tidak berpuasa dan mereka mendapatkan uzur untuk berbuka.
Nah, penjelasannya insyaallah pada sore hari ini kita akan jelaskan. Ada dua yang kita jelaskan, masalah sakit dan juga masalah tua, kemudian masalah safar, masalah bersafar. Taib. Untuk yang pertama, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang yang sakit itu ada dua jenis. Orang yang sakit itu ada dua jenis. Yang pertama adalah orang yang sakit, ya, atau kita kategorikan menjadi tiga jenis saja. Tiga jenis. Yang pertama adalah orang yang sakit tapi masih bisa sanggup berpuasa tanpa merasakan kesulitan untuk berpuasa. Baik. Kemudian yang kedua adalah orang yang sakit dan sakitnya itu menghalangi untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau divonis ini akan sakit seumur hidup dan tidak akan sembuh-sembuh. Nah, maka di sini ya ikhwan kita katakan untuk sakit memang itu ada uzur, ya, ada uzur, tapi perlu kita lihat perincian tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat, yaitu hari-hari yang terhitung. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian sakit aw ala safarin atau sedang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka diganti di hari-hari yang lain. Begitu pula dalam ayat 185-nya dalam surat Al-Baqarah, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang hadir di antara kalian bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah dia. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka diganti di hari-hari yang lain. Nah, di sini ayolah ikhwan, sangat jelas bahwasanya sakit itu bisa menjadi uzur bagi orang untuk meninggalkan puasa. Tapi seperti apa sakit yang boleh meninggalkannya? Nah, di sini jenis yang pertama yaitu sakit yang ringan. Sakit yang ringan seperti seseorang jantengan. Sakit apa tidak? Sakit. Tetapi dia tidak berpengaruh terhadap puasanya. Sakitnya terus, walaupun puasa atau tidak puasa dia tetap masalah sakit kakinya atau tangannya. Atau orang yang terkena duri sedikit. Atau orang yang sedikit pilek. Atau orang yang sedikit pusing. Atau orang yang lemas saja seperti itu. Taib. Dan dikategorikan sebagai sakit yang ringan atau misalkan sakit mata yang ringan, maka yang seperti ini meskipun dinamakan orang yang sedang sakit, tetapi sakitnya adalah sakit ringan dan tidak menghalangi dia untuk berpuasa. Maka orang yang seperti ini tidak boleh berbuka puasa. Dia harus terus berpuasa. Kenapa? Karena sakitnya itu bukanlah sakit yang menghalangi seseorang untuk berpuasa. Bukanlah sakit yang menghalangi seseorang untuk berpuasa. Maka dengan demikian, dia tetap wajib berpuasa. Kemudian sakit jenis yang kedua, yaitu sakit yang akan memberatkan. Sakit yang memberatkan, sangat memberatkan jika dia berpuasa. Seperti seorang sangat kehausan karena dia itu demam. Dia demam atau menggigil, kemudian dia sangat merasakan lemah, pusing kepala. Kalau dilanjutkan lagi maka akan terus sakit. Maka yang seperti itu sudah uzur untuk meninggalkan puasa. Boleh dia tidak berpuasa. Begitu pula orang yang memiliki penyakit yang lain, seperti stroke, kemudian dia tidak bisa berpuasa. Begitu pula orang yang sangat sakit mah yaitu sakit perut. Di situ dia tidak sanggup untuk berpuasa. Jika berpuasa maka asam lambungnya akan akan kambuh sehingga mahnya kambuh dan terasa sakit sekali. Maka ini uzur. Atau misalkan sakit mata yang kalau dia ruku atau sujud itu seperti mau lepas matanya. Maka itu sudah sangat sakit sekali, Maka orang yang sakit seperti ini yang sangat kesulitan untuk dia
berpuasa, maka kita katakan boleh baginya berbuka puasa dan diganti di hari yang lain. Diganti di hari yang lain. Bagaimana kalau dia tetap memaksakan diri berpuasa? Seperti saya punya kawan, ya baru berhijrah, dia bilang, saya kemarin sakit Ustadz, sampai muntah-muntah. Loh, antum buka. Dia bilang tidak, saya teruskan saja puasa saya sampai matahari terbenam. Kenapa antum paksakan? Kenapa antum paksakan? Tidak, saya ingin menjadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan pertama saya full puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia mantan preman. Mantan preman, baru kali itulah dia bisa berpuasa full ya 30 hari di bulan Ramadan. Subhanallah. Ya sebenarnya tidak harus seperti itu, tapi kita katakan ayo ikhwan, kalau dia tetap memaksakan puasa dalam keadaan sakit yang menghalangi dia untuk berpuasa dengan baik, maka kita katakan tetap sah puasanya. Tetap sah puasanya. Kemudian jenis puasa yang ketiga, ayo ikhwan, jenis puasa yang ketiga yaitu puasa yang dia tidak diharapkan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Seperti seorang yang lumpuh, ya sakit parah, tidak bisa makan dan baik, minum dengan baik, kemudian dia lumpuh, ya atau misalkan orang yang menghidap kanker misalkan atau tumor ganas, kemudian orang yang punya mah kronis, begitu pula orang yang diabetes sudah akut, ya diabetesnya sudah akut, sangat sulit untuk berpuasa, orang yang sakitnya sangat parah dan divonis oleh dokter bahwa ini tidak akan sembuh. Maka orang seperti itu boleh tidak berpuasa. Jelas dia boleh tidak berpuasa, dan kewajibannya karena dia tidak diharapkan kesembuhannya atau dikatakan oleh dokter tidak akan sembuh penyakitnya atau mukjizat lah. Ada kalau sembuh dia ini mukjizat. Maka yang seperti itu kita katakan orang seperti itu boleh berbuka dan dia cukup membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah itu memberi makan satu orang miskin. Satu hari satu orang miskin. Jadi cara membayarnya bagaimana? Boleh dengan nasi bungkus, boleh dengan lauknya tentunya, dan itu secara standar. Itulah kebiasaan, artinya bukan yang memprihatinkan seperti itu, tidak, artinya normal, wajar. Nasi bungkus yang isinya lauknya normal, kemudian bisa mengenyangkan. Atau ini ke setiap satu orang miskin satu kali makan satu hari. Atau dengan beras, atau dengan makanan pokok lainnya sesuai daerahnya. Kalau di kita kan beras, kalau mungkin di Madura itu nasi jagung, ya. Atau misalkan di Ambon itu masih ada orang memakai sagu, ya, pakai sagu. Atau di daerah yang lain dia memakai apa? Atau misalkan ada yang sebagian memakai gandum. Thaib, sesuai daerahnya masing-masing. Adapun kalau kita gandum bingung, orang dikasih gandum ya makan jadikan apa? Masih bingung sebagian orang. Thaib. Nah, di sini berapa besarannya? Besarannya adalah setengah zakat fitrah. Membayarnya setengah zakat fitrah. Jadi kita membayar, kalau kita ingin membayar, kalau zakat fitrah ditetapkan oleh pemerintah 2,5 kilogram beras, ya maka setengahnya 1,25 atau 1/4 kilogram beras. Walaupun sebagian ulama, ya seperti sebagian mazhab Syafi'i mengatakan cukup 1/4 dari 1 sa', 1/4 dari zakat fitrah. Tetapi kalau kita lihat ayo ikhwan, di negara kita 2,5 kilogram. Kalau 1/4-nya berarti berapa itu? 0,8 lebih ya. 0,8 lebih. Itu kalau diuangkan itulah sekitar 8 ribuan. 8 ribu untuk membeli nasi bungkus sekarang bagaimana? Ya tidak cukup untuk membeli nasi bungkus yang normal. Mungkin nasi bungkus yang normal itu sekitar 15 ribu atau 13 ribu, 12 ribu masih adalah 12 ribu ya. Nah ini kalau misalkan kita bayarkan
setengah dari zakat fitrah, yaitu 1,25 kilogram, itu setara kalau sekarang seperti 12.500 ya. Itu masih bisa membeli nasi bungkus yang normal, yang katakanlah yang layak untuk diberikan kepada orang lain. Jadi Allah alam bisawab, jadi sebaiknya memberikan ya nasi bungkus yang layak atau beras sebanyak berapa? Sebanyak 1,25 kilogram. Taib. Kemudian di sini ya ikhwan, ada bagi yang ingin bertanya silahkan meng-SMS atau WA ke 08 12 7314 7317, atau bagi yang ingin menelepon langsung ya bisa bertanya ke 0822 6947 4046. Taib, di sini ada pertanyaan. Ustadz, untuk keluarkan uang yang bukan hak kita tapi nggak bisa lagi temui pemiliknya, harus disedekahkan ke fakir miskin atau boleh diinfakkan ke pondok pesantren atau masjid? Jaid. Jadi ini berkaitan dengan orang yang pernah mengambil hak orang lain kemudian ingin mengembalikannya, ternyata pemiliknya atau orangnya tersebut tidak ada lagi atau tidak diketahui. Apakah sedekahnya itu hanya ke fakir miskin? Jawabannya tidak. Jadi dia boleh infakkan atau wakafkan harta tersebut ke pondok pesantren atau masjid atau yang lainnya yang membutuhkan, yang merupakan jalan-jalan kebaikan. Yang merupakan jalan-jalan kebaikan, dan bersedekahnya itu atau berwakafnya itu atas nama orang yang diambil hartanya tersebut atau ingin dikembalikan haknya. Jadi tidak harus ke fakir miskin, boleh ke pondok pesantren atau ke masjid. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah berdosa seorang yang menahan sedekah dari orang-orang yang meminta-minta? Apakah berdosa seorang yang menahan sedekah dari orang yang meminta-minta sumbangan atau donasi di setiap traffic light? Maksudnya di lampu merah ya, di jalan ya, di jalanan, di traffic light, di lalu lintas, karena takut dananya diarahkan untuk hal yang lain. Allah alam bisawab, ayyuhal ikhwan wal akhwat, saudara-saudari pendengar. Untuk bersedekah, ya saya tidak menyarankan untuk bersedekah di lampu-lampu merah atau memberikan kepada pengemis yang suka berkeliaran di jalanan. Ya, kenapa? Karena kita katakan ayul ikhwan, yang namanya meminta-minta itu dalam keadaan terpaksa saja. Dalam keadaan terpaksa, bahkan datang hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan larangan beliau. Kata beliau, al-mas'alatu ya kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhahu illa an yas'ala sultanan aw fi amrin la budda minhu. Kata Rasulullah SAW, meminta-minta itu adalah cakaran atau cabikan-cabikan pada wajah. Seorang mencabik-cabik wajahnya. Illa, kecuali seorang meminta kepada sultanan, kepada pemerintah atau penguasa. Aw fi amrin la budda minhu, atau pada perkara yang la budda minhu, yang harus. Pada perkara yang harus untuk memintanya. Jadi kalau misalkan kita tidak memiliki hajat atau keperluan yang sangat untuk meminta-minta, maka tidak diperbolehkan untuk meminta-minta. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yazulu rajulu yas'alun nas. Seorang laki-laki senantiasa meminta-minta di hadapan manusia hatta yub'atsa yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Dan dia dibangkitkan di hari kiamat, wajah dia tidak memiliki daging di wajahnya. Dia tidak memiliki daging di wajahnya. Maksudnya apa? Sama seperti bahasa Indonesia ada peribahasa atau ungkapan tak ada muka ya, tidak ada muka. Tidak ada muka. Kalau kamu tidak ada muka, maksudnya apa? Tidak ada dagingnya. Dalam bahasa Arab tidak ada dagingnya, tidak ada
rasa malunya. Kalau tidak ada rasa malu, maka minta-mintalah. Ini kata Rasulullah SAW dibangkitkan di hari kiamat tidak memiliki daging di wajah. Nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu dan kita lihat ayolah ikhwan, orang-orang yang meminta-minta di jalanan atau di lampu lalu lintas, maka kita lihat subhanallah ternyata mereka meminta-minta bukan, kebanyakan mereka minta-minta bukan karena kebutuhan, tetapi karena apa? Karena menjadikan itu sebagai profesi. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat hina. Meminta-minta kepada manusia tanpa ada hajat. Jangankan itu, ada orang miskin datang ke Rasulullah SAW, tetapi badannya sehat dan kuat. Maka kata Rasulullah SAW, Inna hadal mal la yahil ya li ghaniyin wala li qawin muktasib. Sesungguhnya harta ini tidak halal untuk orang kaya dan juga tidak halal untuk orang yang kuat lagi bisa berusaha. Jadi ini menunjukkan ayol ikhwan, orang yang tidak punya harta tapi dia bisa bekerja, maka dia wajib bekerja dan tidak boleh meminta-minta. Ya. Dan dia tidak boleh meminta-minta. Oleh karena itu saya katakan ayol ikhwan, orang yang seperti ini, orang yang katakanlah menahan diri untuk bersedekah kepada orang yang minta-minta di lampu lalu lintas, maka kita katakan tidak menjadi masalah dan cari orang-orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan, yang benar-benar membutuhkan, sehingga benar-benar hal tersebut berguna untuk orang-orang yang memang betul-betul miskin. Dan kita dapatkan ya ikhwan, karena sudah orang yang profesinya sebagai pengemis, ya kebiasaan mereka subhanallah ternyata sangat cinta dengan harta. Bahkan kita dapatkan ada yang istrinya 2, rumahnya juga 2 atau 3, kebunnya banyak gitu kan, tapi dia masih mengemis-ngemis kepada manusia. Nauzubillahi min dzalik. Ini bentuk tamak, yaitu ketamakan terhadap dunia. Nauzubillahi min dzalika. Ada yang bertanya, ada seorang akhwat bertanya, bolehkah berjamaah salat lewat Zoom? Bolehkah ya salat berjamaah lewat Zoom, yaitu satu aplikasi di komputer ya atau di HP yang itu bisa teleconference, yaitu kita bisa saling tatap muka dengan yang lain melalui internet, jaringan internet. Maka kita katakan tidak boleh dan tidak sah. Ya, yang namanya sholat berjamaah itu harus langsung ke lokasi. Harus langsung ke lokasi. Jadi di mana jamaah mendengar suara imam atau melihat imam. Mendengar suara imam atau melihat imam. Nah di sana kalaupun ada sekat pembatas, dia masih bisa mendengar suara imam, maka sah ya sholat berjamaahnya. Begitu pula kalau misalkan sangat jauh, mic mati misalkan, lagi mati lampu, dan ada namanya muballigh. Muballigh ini dia menyampaikan suara imam, maka tidak menjadi masalah. Misalkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang mubalighnya menyampaikan juga Allahu akbar agar bisa terdengar orang-orang yang di belakangnya. Maka kita katakan ya yang seperti itu ya ikhwan tidak diperbolehkan. Itu yang sholat berjamaah. Adapun dengan Zoom atau dengan radio atau dengan televisi, maka sholat yang seperti itu tidak dianggap sholat berjamaah. Silakan bagi saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya ke 0812 7314 7317 7317 ya. Kemudian interaktif, kalau ingin interaktif bisa ke 0822 6947 4046. Kemudian kita lanjutkan ya ikhwan pembahasan kita. Uzur yang kedua yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa yaitu safar. Nah, safar di sini maksudnya adalah safar yang menempuh jarak qasar. Safar yang menempuh jarak qasar yaitu 80 km. Apabila dia bersafar 80 km atau lebih, maka dia boleh mendapatkan uzur. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Dari mana dan siapa? Zakaria di Palembang. Masya Allah Pak Zakaria, silakan Pak Zakaria. Ya, sebenarnya masalah ini zakat ini.
Silakan. Kalau masjid atau badan amil yang mengumpulkan zakat fitrah atau zakat Ya. mal itu, bagaimana cara pembagian itu ininya? Untuk Pemberiannya siapa? ke masing-masing asnaf itu. Jahid. Iya. Pemberian ke masing-masing asnaf. Nah, iya, fakir miskin misalnya, amil, orang dan seterusnya. Dalam mengatur pembagiannya itu, persentasenya maksud saya. Oh ya, Ini. Masya Allah. Terima kasih Kak ya. Ya, barakallahu fikum. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini ada soal dari Pak Zakaria di Palembang. Jadi mengenai bagaimana pembagian, ya, zakat yang dilakukan di masjid-masjid. Taib. Nah, di sini ayolah ikhwan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidhatan minallah wallahu 'alimun hakim." Sesungguhnya sedekah-sedekah itu diperuntukkan untuk orang-orang miskin. Yang pertama, orang-orang fakir. Kemudian orang-orang miskin, wal 'amilina 'alaiha, amil yang mengumpulkan zakat dan menyalurkannya, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilunakkan hatinya, wa fir riqabi, dan juga memerdekakan budak, wal gharimina, untuk orang yang berhutang, wa fi sabilillah, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, wa banis sabil, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan. 8 asnaf ini dibagi, ya, dibagi sesuai kebutuhannya saja. Dibagi sesuai kebutuhannya saja. Ini pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam bishawab. Ya, pertama untuk pembagian zakat fitrah. Untuk pembagian zakat fitrah, pendapat yang kuat, zakat fitrah itu hanya cukup untuk fakir dan miskin. Ya, zakat fitrah itu hanya dibagikan kepada orang fakir dan orang miskin. Apa itu orang fakir? Orang yang sangat kurang kehidupannya, ya, hanya tidak sampai 50% kehidupan masyarakat normal atau orang normal. Dia bisa hanya mendapatkan penghasilan 50% kurang atau kurang dari kehidupan normal manusia di sekitarnya. Adapun orang miskin yaitu antara 50 sampai 99% mengenai di bawah 100% tapi di atas 50% mencukupi kehidupan dengan kehidupan orang normal di daerahnya. Ini fakir dan miskin. Kata Rasulullah SAW bahwasanya zakatul fitr itu tuhratan lis-shaim, dia adalah pembersih untuk orang yang berpuasa, minal lagwi warafath, dari perbuatan sia-sia, ya, dan perkataan buruk. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai pemberi makan untuk orang-orang miskin. Dan pemberi makan untuk orang-orang miskin. Dan kalau kita lihat pemberian zakat fitrah di zaman Nabi SAW diberikan kepada orang-orang yang betul-betul, ya, kekurangan makan. Berbeda dengan zakat mal. Adapun zakat mal maka diperuntukkan untuk ke-8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Dan memang terjadi perselisihan di kalangan ulama masalah hal ini. Apakah harus dibagi ke 8 bagian tersebut? Misalkan zakat mal dibagi dulu 8, kemudian dibagi lagi kepada masing-masing golongan. Maka kita katakan tidak harus seperti itu dan tidak ada dalil pembagiannya secara rata. Dan tidak ada dalil pembagiannya secara rata. Jadi di sini ayolah ikhwan, kapan di sana lebih banyak orang miskin dan orang fakir, maka silahkan disalurkan kepada orang miskin dan orang fakir. Dan untuk orang yang amil, bekerja sebagai amil, pengumpul zakat dan penyalurnya, maka dia berhak menerima zakat sesuai upah dia. Berapa kalau misalkan itu
dipekerjakan orang dan dibayar orang untuk mengurus sesuatu dengan pekerjaannya tersebut, ya, berapa layaknya dia dibayar? Berapa layaknya dia dibayar? Dan tidak boleh lebih dari itu. Kalau di luar kewajaran, maka orang yang bekerja sebagai amil itu tidak amanah. Ya, dan apakah boleh pembagiannya misalkan ketua dari amil zakat itu mendapatkan lebih besar? Jawabannya boleh. Sebagaimana kita katakan orang-orang yang di perusahaan ya yang mengurus macam-macam itu ketuanya lebih besar daripada yang lain, itu tidak menjadi masalah. Karena memang kalaupun digaji untuk mengurus dan menyalurkan, maka itu pun dia mendapatkan jatah seperti itu sesuai kewajaran di masyarakat. Kalau ada pekerjaan seperti halnya yang seperti ini, ya, maka dia mendapatkan upah kewajaran di masyarakat. Itu jatah untuk amil, itu jatah untuk amil. Kemudian dan kita katakan 8 asnaf ini tidak harus dibagi 8 dulu, kemudian dibagikan sedikit-sedikit seperti itu. Kemudian misalkan orang fakir berapa, orang miskin berapa, akhirnya apa, jatah orang miskin itu sangat sedikit. Sedangkan di masyarakat kita masih banyak orang yang dikategorikan miskin. Ya, kemudian ayo ikhwan, begitu pula kalau ada mu'allafah qulubuhum, orang yang mu'allafah qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Nah, ini ada dua, dibujuk atau dirayu untuk masuk ke dalam agama Islam, atau dia baru masuk ke dalam agama Islam dan agar kokoh keislamannya, maka dia boleh diberikan. Dan ini biasanya di masyarakat cuma ada 1 atau 2 seperti itu ya, atau 3. Nah, terkadang mendapatkan bagian terlalu besar. Kenapa? Karena 1/8 langsung dibagi 3, 1/8 langsung dibagi 2, seperti itu. Maka kita katakan itu pembagian yang kurang tepat, walaupun kita katakan memang ada mazhabnya di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang paling tepat, Allah a'lam bishawab, disesuaikan dengan jumlah kebutuhan mana yang paling urgen. Contohnya, misalkan berjihad di jalan Allah. Misalkan terjadi jihad ya, seperti negara yang ada jihadnya misalkan. Nah, di situ kebutuhan terhadap persenjataan itu lebih besar daripada kebutuhan-kebutuhan lainnya. Maka didahulukan misalkan pada saat jihad, didahulukan keperluan-keperluan untuk berjihad. Atau misalkan ada tetangga kita yang menjadi budak, misalkan tetangga kita yang menjadi budak dan dia harus dibebaskan, walaupun sekarang tidak ada budak ya, berarti kan jatahnya tidak ada, seperti itu. Nah, maka jatah misalkan ini diporsikan untuk memerdekakan budak yang muslim, dan jatahnya lebih besar dari 1/8 misalkan, tidak menjadi masalah, karena sesuai dengan kebutuhan, Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kita ingatkan bahwa jatah dari amil zakat itu tidak boleh dari 1/8 ya, tidak boleh lebih dari 1/8. Baik, begitu pula orang yang gharim, bisa jadi orang yang gharim karena memiliki hutang, karena misalkan istrinya habis operasi, dia berhutang banyak ya, habis sesar misalkan atau habis dikuret, dia berhutang banyak, maka kita berikan jatah yang lebih karena hutang, maka itu diperbolehkan. Ya, tidak harus dia misalkan hanya 1/8 dari zakat ya, sedangkan itu kurang untuk biaya operasi, maka kita katakan ya berikan sesuai kebutuhan. Begitu pula untuk ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Kalau misalkan hanya satu orang yang kehabisan bekal di perjalanan, kemudian dia mendapatkan 1/8, sedangkan zakatnya adalah 100 juta, 1/8 itu berarti berapa? Atau misalkan 80 juta, berarti dia mendapatkan 10 juta sendirian. Maka ini bentuk Allah alam bisawab, ketidaksesuaian dengan maqasidus syariah. Yang sesuai dengan maqasidus syariah atau maksud syariat ini, kita bantu sampai dia sampai ke tempat yang dia tuju. Seperti itu, kita bantu sampai dia sampai ke tempat yang dia tuju. Misalkan dia butuh 2 juta untuk safar, kita berikan 2 juta saja. Atau dia safar 2 juta kayaknya besar banget ya. Kalau misalkan ke Jawa saja paling butuh sekitar
ya 1.200.000 mungkin seperti itu, sudah sampai ke Jawa Tengah seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan dia saja, ya. Bukan dapat misalkan jumlah total zakat mal dia dapat 1/8, dia sendiri Ibnu Sabil, dia dapatnya 10 juta. Tidak benar seperti itu. Allah alam bisawab. Jadi ayo ikhwan, walaupun kita katakan di sini dalam permasalahan ini ada perselisihan di kalangan ulama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya bertanya, tahun 2019 saya batal puasa sekitar 8 hari karena bulanan, yaitu haid. Begitu juga pada tahun 2020. Saya belum selesai membayar puasa sampai ketemu puasa tahun ini. Jadi saya gantinya dengan bayar puasa biasa saja atau harus membayar dengan separuh zakat juga, Ustadz? Jahid. Pendapat yang kuat Allah alam bisawab dalam hal ini, apabila sampai bertemu dengan Ramadan berikutnya dan belum dibayar, maka cukup beristighfar dan kembali mengganti di setelah Ramadan, ya, diganti di setelah Ramadan. Adapun yang mengatakan dia itu juga membayar fidyah, maka Allah alam bisawab kita tidak mendapatkan dalilnya. Jadi membayar fidyah sambil mengganti juga, maka ini kita tidak dapatkan dalilnya dari Nabi SAW. Allah alam bisawab. Jadi tetap dia cukup beristighfar, kemudian dia kemudian dia membayar puasa setelah bulan Ramadan. Allah alam bisawab. Kemudian ayo ikhwan, untuk orang yang bersafar, maka itu juga mendapatkan, tapi dengan syarat ya, safarnya itu minimal 80 kilometer. Jadi safar yang boleh mengqashar salat. Adapun safar cuma 60 kilometer, ini tidak boleh berbuka puasa. Tidak boleh berbuka puasa. Kalau dia bersafar lebih dari 80 kilometer, boleh dia berbuka puasa dan dia ganti pada hari-hari yang lain. Ya, diganti dengan hari-hari yang lain. Kemudian nanti insya Allah kita akan jelaskan situasi macam-macam orang yang berpuasa pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwan. Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa menjelaskan kembali tentang uzur boleh berbuka puasa atau nanti menggantinya di hari yang lain dengan safar, karena ada 3 jenis orang yang bersafar. Nah, ini kita akan jelaskan secara rinci dengan dalilnya insyaallah pada pertemuan besok biidznillah ta'ala. Allah alam bisawab. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur. Begitu pula ucapkan terima kasih kepada tim media di Radio Roja Darussalam Palembang. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.